Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta memasuki fase efusif di mana pertumbuhan kubah lava terus meningkat. Status Gunung Merapi kini masih siaga dan masyarakat tetap diminta waspada. Dari Kali Gendol, Bronggang, Argo Mulyo, Cangkringan, Sleman terpantau Gunung Merapi tertutup awan, sehingga tidak terlihat jelas aktivitas Merapi di siang hari ini. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini sudah memasuki fase efusif, di mana pada fase tersebut pertumbuhan kubah lava terus meningkat dan disertai adanya guguran lava dan awan panas. Saat ini status Gunung Merapi pun masih siaga. Aktivitas penambangan telah dihentikan dan masyarakat tetap diminta waspada. Rabu kemarin, Gunung Merapi menyemburkan lebih dari 52 kali awan panas guguran. Awan panas guguran Merapi memiliki jarak luncur antara 500 hingga 3.000 meter ke arah barat daya. Jarak luncur awan panas masih dalam radius bahaya yang direkomendasikan oleh BPPTKG dan PVMBG, yakni sejauh 5 km dari puncak Gunung Merapi pada alur Kali Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Putih. Akibat erupsi Merapi, sejumlah desa di Sleman dan Boyolali dilaporkan mengalami hujan abu dengan intensitas tipis hingga tebal. Meningkatnya aktivitas Gunung Merapi kemarin membuat ratusan warga Dusun Turgo memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Total ada sekitar 150-an warga yang mengungsi, mulai dari lansia hingga anak-anak. Warga Dusun Turgo dievakuasi dengan 3 truk milik BPBD, Satpol PP, dan polisi. Dusun Turgo sendiri berjarak sekitar 6 km dari puncak Gunung Merapi dan dekat dengan aliran Sungai Boyong yang menjadi alur awan panas Merapi. Dan pemirsa, Gunung Merapi Yogyakarta terus mengeluarkan guguran lava serta luncuran awan panas. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini siang ini bersama rekan Anissa Rizkia di sana. Anissa, bagaimana kondisi terkini di sana terkait dengan Gunung Merapi yang kembali efusif? Ya, Stefani, Deta, dan juga pemirsa, saat ini situasi dari pantauan aktivitas vulkanik Gunung Merapi tampak di belakang saya ini. Baru saja awan ini menutupi visual dari Gunung Merapi, namun terlihat sekali puncak dari Gunung Merapi di layar kaca Anda. Memang sejak pukul 00 hingga pukul 6 pagi tadi menurut pantauan BPTKG terjadi sebanyak 45 kali guguran, dan baru saja sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat tadi terjadi 1 kali awan panas guguran yang terjadi dengan jarak kolom 2.000 meter ke arah barat daya, dan ini arahnya ke hulu Sungai Kerasak ataupun yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Memang kawasan yang dialiri ataupun di kawasan 5 km dari Gunung Merapi ini, yang berhulu dari Gunung Merapi ini, tidak direkomendasikan untuk para penambang melakukan aktivitasnya, terutama di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3. Memang untuk saat ini warga dilarang beraktivitas di area tersebut dan warga diminta untuk mengamankan dirinya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman tentunya. Dan menurut pantauan kami, memang sejak hari Selasa kemarin hingga hari ini aktivitas vulkanik Gunung Merapi ini masih sangat tinggi, dan warga diharapkan untuk terus waspada, dan mereka pun juga dilarang beraktivitas di radius 5 km termasuk aktivitas wisata. Dan juga bagi Anda pemirsa untuk tetap waspada dan tidak panik jikalau mendapatkan informasi mengenai aktivitas Gunung Merapi. Dan diharapkan juga kepada warga di sekitaran Gunung Merapi ini, terutama di tempat saya melaporkan di Kali Gendol ini, terpantau memang masih ada aktivitas, mereka masih berjualan, kemudian masih ada penambangan pasir. Ini karena memang saya melaporkan di kawasan Kali Gendol, ini terletak jaraknya sekitar 15 km dari Gunung Merapi, sehingga masih aman untuk dilakukan aktivitas di sekitaran sini. Dan
Terpantau memang untuk saat ini cuaca cerah, namun untuk aktivitas Gunung Merapi belum teramati sampai siang hari ini, dan BPTKG terus memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat melalui akun Twitter, kemudian melalui Instagram. Jadi bagi Anda pemirsa untuk mengetahui informasi, jangan melihat situs-situs yang tidak dimiliki atau official dari BPTKG. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Deta dan juga Stefani yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporannya. Tetap jaga jarak aman dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 alat berat dikerahkan untuk mengangkat sampah di Kalibaru, Depok, Jawa Barat. Sampah diduga terbawa aliran sungai dari Bogor, Cibinong, dan pasar yang tak jauh dari lokasi. Dinas PUPR Kota Depok menerjunkan 2 alat berat untuk mengangkut sampah di lokasi tumpukan sampah Kalibaru, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Material sampah kebanyakan berisi styrofoam serta plastik dan alat rumah tangga. Diperkirakan pekerjaan normalisasi ini akan berlangsung hingga 3 pekan ke depan. Yang kemarin kasusnya seperti tadi, pembuang sampahnya juga lalai, ya kita juga dari sisi tadi saluran ini kita anggap saluran memang terus terang pemilik asetnya juga dan kami juga daerah juga boleh dibilang untuk kita lebih perhatian ketika sebelum musim penghujan seharusnya. Terjadilah hal seperti itu dan alhamdulillah sekarang sudah dilakukan proses pengurukan ataupun pembuangan sampah. Sudah dengan alat berat ya Pak? Iya, sudah kita kerahkan alat berat karena nggak mungkin dengan manual, sehingga memang harus dengan alat berat. Ya, setelah menjadi sorotan, lautan sampah di permukiman warga Bekasi ditangani oleh petugas kebersihan. Pembersihan sampah terhalang jalan yang sempit. Petugas kebersihan dari UPTD Bekasi Barat mengangkut sampah yang menumpuk di permukiman warga. 35 petugas kebersihan bekerja keras mengangkut sampah-sampah yang menumpuk di lahan seluas 20 hektar milik salah satu perusahaan swasta ini. Pemkot Bekasi mengaku kesulitan memindahkan tumpukan sampah karena akses jalan yang sempit hingga harus menurunkan banyak armada. Ini dilakukan secara bertahap, ya. Hari ini kita melibatkan secara bertahap. Pertama itu hari ini kita melibatkan 10 kendaraan dari lingkungan hidup. Karena memang untuk alat beratnya saat ini masih terkonsentrasi untuk kegiatan dalam rangka penanganan banjir yang kita miliki. Gunungan sampah menghampar di lahan yang berjarak 100 meter dari gardu tol Kalimalang 1 Bekasi. Setelah hampir 5 tahun tidak ditangani, sampah makin menumpuk hingga mendapat sorotan warga. Pembersihan sampah akhirnya dilakukan dan diperkirakan tuntas hingga 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Perilaku membuang sampah sembarangan atau ke sungai masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai. Hal ini terjadi di wilayah Cimanggis dan pinggir tol Jor Bekasi Barat. Sudah bersama kami Mahathir Muhammad di Cimanggis Depok dan Nadia Valeri di Bekasi Jawa Barat. Kita awali dari wilayah Cimanggis terlebih dahulu. Mahathir, bagaimana proses pembersihan sampah di Cimanggis? Ya, Stefani dan Deta, kalau proses pembersihan sampah atau lautan sampah yang berada di Kalibaru, Cimanggis, Depok, Jawa Barat memang masih terus dilakukan dari pagi hari tadi hingga siang hari ini menurut pantauan kami. Memang proses pengerukan ini memang sudah dilakukan dari awal bulan Januari kemarin dan proses pengerukan akan terus dilakukan hingga kurang lebih 3 minggu ke depan. Kalau kami tadi berbincang dengan petugas suku dinas air dan juga dinas pekerjaan umum penataan ruang kota Depok bahwa sampah yang setiap harinya dapat berhasil diangkat dari bantaran kali baru Cimanggis Kota Depok ini memang setiap harinya sebanyak 1 ton banyaknya sampah yang harus diangkat nantinya langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir Cipayung. Dan untuk truk yang disediakan sendiri ini memang setiap harinya dari 6 hingga 10 truk terus bergantian terus berdatangan untuk mengangkut sampah-sampah yang berada di belakang saya ini. Dan Deta dan juga Stefani, memang kalau misalkan musim hujan tiba dan ketika kota Depok diguyur hujan, memang ini sedikit membahayakan. Karena kenapa? Air yang berada di kawasan Kalibaru ini memang cukup tinggi, bahkan kedalamannya hingga 2 meter. Dan apabila hujan datang, ini banjir bisa naik atau air bisa naik ke daratan lebih tinggi lagi, karena di posisi kami mengabarkan saat ini agak sedikit turun dari jalan raya, sehingga memang
sampah-sampah bukan hanya berada di bantaran kali, namun juga ada di beberapa pinggiran tanah yang berada di tempat kami berpijak saat ini. Dan juga kalau kami tadi sempat melihat langsung bagaimana sampah-sampah yang berada di bantaran kali ini memang lebih didominasi oleh sampah rumah tangga. Kami juga melihat ada plastik, ada styrofoam yang cukup banyak ini ya, dan mungkin kami melihat ada beberapa sampah styrofoam. Ini sampah-sampah dari limbah pabrik. Selanjutnya kami juga melihat ada beberapa perabotan rumah tangga yang memang kami juga cukup heran, seperti adanya kasur, adanya juga beberapa perabotan seperti helm, ada tikar yang memang masih berada di sekitaran sampah-sampah ini. Dan kalau melihat panjangnya ya, Deta dan juga Stefani, itu panjangnya kurang lebih masih ada sampai sana, itu kurang lebih 300 meter panjangnya. Namun bukan hanya di kota Depok, Stefani dan Deta, yang saat ini masih menanggulangi sampah dan juga terus berjuang untuk membersihkan sampah-sampah. Namun juga ada di kota Bekasi. Untuk mau tahu informasi seperti apa, sampah-sampah di kota Bekasi, ada rekan kami Nadia Valerie. Nadia Valerie, silakan dengan laporan Anda. Ya, Bernadetta, Stefani dan juga pemirsa, untuk aktivitas di lahan pembuangan sampah tepat di samping ruas tol Jor ke arah pintu masuk gerbang tol Kalimalang 1 Bekasi, Jawa Barat hingga siang hari ini memang tidak ada kegiatan bersih-bersih ataupun juga pengerukan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, di mana sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini kami juga tidak melihat adanya kedatangan dari truk sampah ataupun alat pengeruk ataupun eskavator. Saat ini di belakang saya ini masih terdapat tumpukan sampah yang cukup tinggi yang berada di atas lahan seluas kurang lebih 200 meter, yang mana ini tepat berada selain di samping ruas tol, namun juga ini di belakang dari pemukiman padat penduduk, sehingga untuk sampah-sampah di sini merupakan hasil dari pembuangan dari warga-warga yang tinggal di pemukiman di sekitar lokasi samping ruas tol Jor ini. Adapun untuk sampah-sampah di sini mayoritas merupakan sampah plastik dan juga limbah rumah tangga. Memang di sini sebetulnya sudah dipasangkan spanduk larangan bagi warga untuk membuang sampah, namun nampaknya aturan tersebut juga tidak dihiraukan oleh warga, di mana pada hari ini kami juga masih melihat adanya beberapa warga yang datang ke lokasi untuk melakukan pembuangan sampah. Dan hingga saat ini juga memang dari pemerintah Kota Bekasi mengatakan ada sedikit kendala terkait dengan pembersihan lahan sampah ini, di mana di musim penghujan ini terdapat ketersediaan dari alat eskavator yang tidak mencukupi yang digunakan di lokasi lain untuk mengeruk sampah di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya banjir. Kembali ke studio, Bernadetta, Stefani. Baik, terima kasih Nadia dan juga Mahathir. Ini imbauan juga untuk warga Depok dan Bekasi ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan agar ini nanti tidak merusak lingkungan kita. Betul sekali. Tentunya ini juga himbauan agar supaya proses pembersihan bisa berlangsung dengan lancar, masyarakat tidak lagi membuang sampah ke lokasi yang sama. Pemirsa, Ariel Noah jalani suntik vaksin dosis kedua. Informasinya hadir usai jeda berikut.